menyenangkan gitu karena ke arah IT-nya ada. Ini kan hari pertama Bapak Ibu masih ngomong yang ya biasa-biasa aja ngoten ya. Jadi apa rekam medis, konsep rekam medis yang biasanya begitu. Konsep dasar rekam medis. Nah, nanti semakin ke depan semakin kita ke arah IT. Baik, mohon izin ini sampai jam 9 saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengolahan rekam medis. Nanti monggo aja kalau mau diskusi langsung karena slide-nya cukup banyak gitu slide-nya karena kan apa ya saya yakinlah Bapak Ibu semuanya hadir di sini juga untuk bekal mengajar sehingga nanti kalau bahannya nggak lengkap juga Bapak Ibu juga sayang begitu ya. Kalau bahannya lengkap, akhirnya diskusinya jadi minimalis begitu. Nah, jadi saya bingung nanti kita ini aja sambil jalan saja kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau di chat ternyata saya kok nggak respon, ya mohon nanti langsung ada yang menyampaikan lewat mic saja untuk kita berdiskusi ngoten nggih. Baik, sudah terlihat nggih Bapak Ibu untuk materi yang saya slideshow kan? Sudah, Bu. Baik. Bismillah, saya mulai untuk materi hari ini terkait dengan pengolahan rekam medis. Jadi awalnya itu kita mengelola berkas rekam medis mulai dari tempat pendaftaran, begitu ya. Input data, kemudian data pertama kali lah jelas ada di rekam medis itu dari tempat pendaftaran, begitu. Kemudian di tempat pendaftaran ini kita mulai proses, kemudian berkasnya jalan-jalan dulu dan akhirnya akan balik ke kita lagi, begitu ya. Jadi memang rekam medis ini harus kita jaga mulai dari mana awalnya, mulai dari assembling, kemudian dikode, kemudian diindeks, disimpan, ternyata penyimpanannya penuh, ya maka kita cek lagi masa tahannya gitu. Masa tahan kita sudah cukup belum sih menahan si berkas itu. Jadi kalau ternyata jadwalnya masa tahan itu sudah mencukupi, maka kita lakukan penyusutan. Jadi cek masa tahan berkas rekam medis atau jadwal retensinya begitu ya, jadwal ditahannya itu sudah mencukupi belum. Kemudian kalau sudah, nah proses ini adalah proses pengolahan data primer rekam medis, maksudnya berkas secara langsung rekam medis gitu kalau manual. Nah, setelah dari proses ini adalah sumber data primer untuk penyampaian informasi kesehatan. Nah, penyampaian informasi kesehatan di sini ada apa aja? Ada yang mulai dari SKM itu sudah informasi kesehatan yang kita sampaikan ke pihak luar. Kemudian apalagi? Ini ada kemarin COVID begitu ya. Siapa yang ditanya-tanya pasien COVID ada berapa? Nah, ini proses di kita penyampaian informasi kesehatan. Kemudian yang Semeru kemarin, korban Semeru ada berapa? Itu yang mengolah sumber datanya adalah kita. Nah, konfirmasi. Jadi Bapak Ibu tadi Mbak Reni sempat menyampaikan terkait dengan aspek mediko-legal. Kemudian itu sebenarnya sudah direvisi begitu nggih. Jadi saya konfirm lagi ke panitia bahwa yang dimaksud adalah nanti penyampaian informasi kesehatan khususnya terkait dengan pembuatan surat keterangan medis. Jadi nanti kita lihat di sini sebentar. Kenapa sebentar? Waktunya cuma sebentar. Jadi ini satu semester dilihat disampaikan dalam berapa menit. Baik, balik lagi ke sini untuk memahami. Jadi sekali lagi monggo Bapak Ibu, kalau saya itu sampai
terinspirasinya dengan Dokter Rano. Wanyon sewu loh dok, ini saya lo sebagai mahasiswanya kan saya bangga katanya. Jadi beliau itu ngajari pertama itu membuat mind map nonton gitu ya. Jadi apa sampai saya itu ini kan yang akhirnya terkait dengan manajemen rekam medis saya buatkan map seperti ini. Kemudian hampir di setiap mata kuliah itu saya ngerjain teman-teman. Jadi mahasiswa itu saya minta untuk membuat mappingnya masing-masing sesuai selera. Nggak harus menggunakan ini, tapi sesuai selera. Mereka kalau gambar ya lebih keren lagi. Mungkin macam-macam aplikasi mereka lebih paham lah. Nah, itu kemudian dibuat sambil berjalannya waktu perkuliahan di akhir semester mereka jadi bagus dan itu saya minta untuk tempel di kamar kosnya gitu. Nah, kemudian saya berharap begitu belajar itu nggak perlu lagi SKS sistem kebut semalam gitu. Bahkan sistem kebut semenit ngelihat mappingnya itu ting langsung bahannya masuk semua gitu ya. Termasuk ini yang ngajari dosennya. Jadi apa ingat materi, ingat dosennya gitu. Nah, ini saya terapkan di semua mata kuliah saya, sehingga teman-teman itu menjadi lebih harapannya menjadi lebih mudah untuk memahami seluruh materi yang ada. Gitu. Barangkali nanti bisa diimplementasikan ketika Bapak Ibu mengajar. Inspirasi pertamanya dari Dokter Arnold. Saya sebut merek loh. Baik, selanjutnya kita ke pengolahan rekam medis. Pengolahan rekam medis ini kita mulai dari assembling, jadi berkas pertama kali datang memang dikembalikan di bagian assembling. Nah, yang Bapak Ibu ngajar terkait ergonomi, terkait desain apa tata letak begitu ya. Ngapa sih kok assembling itu selalu ditaruh di dekat pintu gitu ya? Emang yang kalau apa keadaan gawat darurat dia yang selalu harus diselamatkan duluan sehingga dia di dekat pintu. Tidak bukan karena itu, tapi karena kita melihat dari alur pengolahannya begitu ya. Pertama kali datang itu ya memang assembling sehingga petugas lain, tenaga kesehatan lain yang misalnya tadi minjem-minjem rekam medis, kalau balikin itu nggak usah masuk-masuk sampai ke dalam begitu. Tetapi ya cukuplah begitu masuk langsung ketemu bagian assembling dan silahkan keluar gitu ya. Karena apa sekarang memang konsepnya rekam medis harus jaga, bahkan tenaga kesehatan selain rekam medis juga yang tidak berkepentingan, maksudnya itu tidak boleh seliwer-seliwer di rekam medis, karena bisa jadi nanti begitu ngelirik ke sebelah loh ternyata kok ini mantan pacarnya sedang apa nyalon apa gitu politik. Nah misalnya begitu nanti terus dibuatkan isu yang tidak ya yang kena siapa, yang kena harusnya kita dari rekam medisnya kan. Tapi pembuktiannya dari mana, nah itu memang tidak terbukti ya, apa sulit dibuktikan kalau seperti itu. Tetapi keamanan datanya berarti tidak terjamin, ya. Jadi dimulai dari assembling, kemudian coding dan selanjutnya. Nah ini ada penyimpanan, cara penyimpanan desentralisasi, sentralisasi. Nanti kita akan lihat. Kemudian apa masa tahannya berkas itu nanti kita juga akan lihat prosesnya seperti apa. Harus atau tidak? Ya tidak. Cuman memang ada aturannya. Jadi kalau rumah sakitnya mampu dan apa namanya sanggup untuk menampung seluruh berkas rekam medisnya pasien, ya nggak perlu ada kegiatan penyusutan. Saking senangnya koleksi mungkin. Baik, yuk untuk selanjutnya nanti kita bahas juga terkait dengan SKM ini. Ini nanti ada kegiatan sensus, nanti masuk ke sensus dan pelaporan, masuk ke apa sistem pelaporan ya, akan disampaikan oleh Pak Widi, kemudian kita nanti akan bahas ke SKM-nya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk dasar hukum kembali lagi ke yang kemarin, jadi di sini ada beberapa dasar hukum yang kita bisa sesuaikan. Kembali lagi kompetensi teman-teman kita apakah di 3 atau di 4. Nah nanti tinggal dan standar profesi yang baru, ya. Jadi kita tinggal sesuaikan apa namanya
mereka harus menguasai sampai di mana. Referensinya ini dari Kemenkes juga, BPSDM, kemudian beberapa dari peraturan perundangan, artikel publikasi yang ada di Google. Saya juga nyari di Google, bukan. Jadi tidak hanya punya saya, ya ketika di Jemiki ada, saya pakai Jemiki dan sebagainya. Baik, kita masuk ke assembling, coding, index, dan register. Nah, pengolahan rekam medis itu diawali berdasarkan alur. Jadi kita mengolah rekam medis itu berdasarkan alur berkasnya dari mana. Oh, setelah digunakan masuk ke assembling. Assembling nanti tugasnya apa? Assembling itu tidak hanya mengurutkan saja kemudian dikumpulkan, atau tidak hanya mengecek aja. Ternyata dia punya tugas, 3 tugas pokoknya, yaitu mengurutkan atau assembler, makanya assembling gitu ya, diurutkan. Ini ketika PKL ada mereknya juga, ada rumah sakit PKU ya. Kemudian setelah diurutkan, berkas ada di dalamnya, kemudian kita mengecek kelengkapannya terkait dengan pengisian rekam medis maupun terkait dengan formulir-formulir yang ada. Nah, di sini kita ada proses permintaan kelengkapan nanti. Tapi secara detail proses permintaan kelengkapan ini dibahas di materi analisis analisis kuantitatif. Kemudian, balik lagi untuk mengurutkan, mengassembling berkas rekam medis ketika manual. Kalau komputerisasi kan kita nggak perlu diurutkan. Jadi sebenarnya kegiatan ini ketika ke arah komputerisasi, ya sudah, ini nggak berlaku lagi begitu. Harusnya nggak berlaku lagi begitu ya. Nah, ketika diurutkan ini ada halaman. Nah, peran siapa itu? Peran teman-teman yang mendesain formulir kita juga. Jadi di rekam medis ada materi desain formulir yang nanti akan disampaikan. Itu ada nomor halamannya. Nomor halaman itu untuk mempermudah proses pengurutan ini. Jadi kita nggak perlu mengurutkan itu menghafal lembar-lembarnya, tetapi kita mudahkan dengan cara ada nomor halamannya. Pengaturan nomor halaman juga sudah ada aturannya, sehingga nggak perlu repot-repot mikir lagi nomor halamannya seperti apa ya kombinasinya. Nah, sudah ada referensinya. Kemudian ini dan permintaan kelengkapan. Selanjutnya urutan penyusunan berkas rekam medis ini disusun berdasarkan kronologi terbalik. Maksudnya kronologi terbalik itu apa? Kronologi terbalik itu berarti yang lama itu ada di bawah, yang lama ada di bawah, kemudian yang barusan datang itu ada di atas, maksudnya begitu, per tanggal kunjungannya. Kemudian ada sampulnya di bagian atas. Nanti kalau sampulnya rusak ya harus kita ganti gitu. Kemudian susunannya sesuai dengan, sebenarnya ini sesuai dengan SOP yang di rumah sakit masing-masing. Tetapi secara umum di awal adalah general concern kalau sekarang begitu ya. Jadi pasien itu ya ada hak dan kewajiban di sana, kemudian udah dijelaskan dan menandatangani, kemudian itu biasanya ditaruh di awal, kemudian kelompok-kelompok dari pelayanan ini, dari IGD, rawat jalan, rawat inap, lab, administrasi, dan masing-masing ini ada pembatasnya. Kayak misalnya kita di buku-buku kuliah waktu dulu masih kuliah gitu ya, pakai buku yang binder-binder itu kan setiap mata kuliahan ada pembatasnya. Nah ini sama, di rekam medis juga setiap kelompok pelayanan juga ada batasnya. Maksudnya kelompok pelayanan itu tidak belum sampai ke saraf, kemudian mata ada bindernya, tidak ada pembatasnya, tidak. Tetapi kelompok IGD, rawat jalan, rawat inap,
hasil lab, lembar administrasi, persetujuan dan sebagainya itu dibatasi dengan pembatas formulir untuk memudahkan mencari. Baik, selanjutnya terkait dengan jadi urutannya formulir ini hanya contoh-contoh kegiatan assembler yang pertama, yaitu mengurutkan begitu ya. Di rekam medis IGD itu ada lembar rekam medis gawat darurat, kemudian di rawat jalan ada rekam medis pasien rawat jalan, di rawat inap isinya ada apa aja. Besok katanya RMK itu mau hilang begitu ya. Ya, ini yang penting bukan lembarannya namanya bisa berbeda, bisa disesuaikan dengan kebijakan di rumah sakit. Tetapi untuk kontennya, untuk isinya, nah nanti kita harus menyesuaikan peraturan yang ada gitu. Nah, ini berarti harusnya ketika kita mendesain formulir, harusnya ini kan karena di atas itu ya halamannya harusnya dia lebih atas daripada lembar resum. Misalnya kita bayangkan ini adalah RM gawat darurat itu 01 begitu. Nah, kalau ini 02, ini 03 misalnya gitu ya. Nanti 031, 2, 3 dan sebagainya. Nah, itu pengurutannya seperti itu untuk mempermudah. Kemudian lembar administrasi ada apa aja? Ada persetujuan rawat inap, biaya tindakan dan sebagainya. Ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien tadi. Oke. Kemudian dan tidak harus lembar-lembar ini ada karena apa? Tidak semua, misalnya pasien operasi. Kalau pasien operasi baru dia ada lembar persetujuan operasi, lembar persetujuan anestesi. Nah, itu baru ada. Kalau nggak ada, yuk nggak ada. Nah, berarti urutan halaman itu kan tidak semuanya ada kayak buku 1 sampai 100 begitu ya. Kalau di rekam medis kan belum tentu 1 sampai 100 itu ada karena sesuai dengan kebutuhan tadi. Baik, ini untuk proses permintaan kelengkapan, sekilas ternyata ada di sini. Proses permintaan kelengkapan ini didukung oleh peralatannya, ada kebijakan, jadi harus ada kebijakan untuk permintaan kelengkapan itu sendiri seperti apa teknisnya, mau disepakatinya seperti apanya. Saya ini gambarnya bagus sekali karena memang belum ada yang gambarkan ulang ini. Coba nanti saya ini ya sesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi ada kebijakan terkait dengan pengaturan cara permintaan kelengkapannya itu seperti apa sih? Apakah dokter yang kita minta ke ke rekam medis, ataukah kita yang datang ke tempat dokter masing-masing? Nah, itu disepakati nanti. Jadi tidak ada satu cara yang paling bagus begitu, karena itu semuanya disesuaikan dengan kondisi di rumah sakit. Kalau memang kita mengundang itu akhirnya menjadi dilema kita sendiri, karena apa? Kita harus menyediakan ruang, kemudian kita harus ya setidaknya nyaman lah kita mengundang tenaga kesehatan untuk melengkapi, kemudian rekam medisnya kita tumpuk-tumpuk di situ. Nah, ada nggak ruangan untuk itu? Ada nggak mekanisme untuk itu? Kalau tidak, ada nggak mekanisme yang lain gitu ya? Atau misalnya kita antar ke tempat prakteknya nanti harus dikembalikan dan sebagainya. Nah, itu harusnya disepakati bersama, waktunya berapa lama. Kemudian untuk memudahkan lagi harus ada form permintaan kelengkapan. Jadi yang kita maksud itu yang tidak lengkap apanya gitu ya. Yang tidak lengkap apanya harus dituliskan di sana. Nah, ini juga menurut Huffman, jadi ada di Huffman. Nanti kalau Budi itu udah ganti 2021 bisa di menurut Huffman 94 dalam Budi 21 ngoten nggih.
Tapi karena ini budinya 2011, ya kalau masih bisa diacu monggo, kalau enggak monggo disitasi dari artikel yang lain. Mungkin ada teman-teman yang sudah membuat artikel atau modul yang sudah publish itu bisa digunakan. Nah, di sini kita kenal ada istilah incomplete medical record, ada delinquent medical record. Ini yang istilah klasik yang ada di permintaan kelengkapan. Itu pasti banyak teman-teman, bahkan kayaknya kemarin beberapa di pokok bahasan ketika, kalau nggak salah saya tanya sama mahasiswa untuk soal-soal UKOM juga ada terkait dengan masalah ini. Jadi terkait dengan kalau rekam medis udah dilengkapi, terus udah dimintakan kelengkapan ternyata tidak lengkap lagi. Nah, itu namanya apa gitu ya, proses kelengkapannya seperti apa. Ternyata ini teman-teman juga harus memahami proses ini. Gitu. Nanti bisa dicek lagi Bapak Ibu, saya sekilas-sekilas aja. Nah, ini referensi yang saya temukan. Jadi kalau sekarang kan kita melihat kelengkapan itu bisa dari berbagai sudut pandang. Bisa kita mengacu sudut pandangnya SNAR, bisa kita mengacu ke sudut pandangnya PMK 269 atau dari sudut pandang mana begitu. Nah, di penelitian ini, di penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi ini melakukan analisis resum sesuai dengan kebijakannya SNAR. Jadi di mana isi resum itu yang pertama adalah 1237 ini begitu. Jadi melihat dari standarnya SNAR apa isi resum, kemudian dianalisis dari form yang ada di sana itu apakah memuat 7 item ini begitu ya. Kemudian setelah itu dilihat dan ditemukan ternyata ada upaya pengendalian ketidaklengkapan adalah dengan melakukan sosialisasi SPO. Sana masih namanya SPO prosedur kebijakan monggo aja ya. Tentang kelengkapan pengisian dokumen rekam medis dan memuat daftar ketidaklengkapan, kemudian direkapitulasi jumlah ketidaklengkapannya dengan melakukan dia melakukan analisis concurrent rekam medis. Concurrent rekam medis itu yang di mana? Concurrent rekam medis itu ada nanti dibahas oleh Pak Yoyo ini di materi analisis kuantitatif. Jadi ada analisis concurrent, ada analisis retrospektif. Ini teman-teman rekam medis tapi bisa menganalisis concurrent. Berarti kan mungkin mereka ada di bangsal begitu ya. Mereka ada di bangsal sehingga kegiatan analisis ini bisa dilakukan. Nah, ini penelitiannya dari Pratiwi begitu. Nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan, bisa belajar dari penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman sebelumnya. Baik, selanjutnya terkait dengan materi coding, terkait dengan kode penyakit dan tindakan begitu ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait assembling? Tidak ada, kita lanjutkan. Ini saya sambil ngelirik jam ini soalnya. Baik, untuk materi selanjutnya terkait dengan kode penyakit dan tindakan. Ini dibahas dalam topik sendiri, nanti terkait dengan kode penyakit itu pakai apa dan kode tindakan itu pakai apa. Ada yang terbaru? Bu Safitri, mohon maaf, saya boleh bertanya. Terkait dengan SOP tadi ya, dari proses awal sampai dengan penyimpanan, itu apakah ada suatu SOP yang baku, jadi berlaku di seluruh Indonesia? Jadi dimanapun kita berada bahwa SOP itu yang harus dipatuhi oleh petugas PMIK begitu, atau sudah ada standarisasi yang baku atau ya terserah direktur rumah sakitnya atau gimana?
Matur nuwun, Satri. Oke, baik, matur nuwun. Jadi ini adalah alur proses pengolahan rekam medis supaya rekam medis itu menjadi bermutu, ngoten ceritanya. Sebenarnya kalau misalnya ini kan kita jadi terus terang kalau saya semuanya mazhabnya adalah di Hafen 94 gitu ya, di sana dijabarkan. Saya itu kadang-kadang masih melirik bukunya. Ini udah era begini kok ya masih bacaannya 94 ya. Ya ini sampai bukunya sampai warnanya coklat gini ya, ini tetap saya baca gitu. Karena apalagi saya kan udah dari 2017 tidak membuka, nggak pernah mengajar lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang saya masih baca bukunya. Di sana disampaikan bahwa untuk pengolahan rekam medis itu diawali dari proses ini, assembling, coding, kemudian indeks, penyimpanan, dan selanjutnya. Nah, kalau terkait dengan penyampaian informasi kesehatan ini sebenarnya tidak dalam satu rangkaian, tetapi karena ini masuk di ranahnya rekam medis dan ini adalah penyampaian informasi kesehatan ini bahannya dari semua proses sebelumnya gitu, maka saya masukkan ke sini gitu nggih, ke alur berikutnya, walaupun ini secara langsung memang terpisah gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan rekam medis yang bermutu memang proses awalnya adalah assembling. Jadi kenapa di assembling duluan, tidak di coding? Lah nanti ketika kalau nggak salah ini ya, ini karena saya bukan coder sejati ini, jadi kalau nggak salah ketika mengcoding itu tidak hanya melihat dari satu lembar gitu untuk apa namanya, untuk kita lebih memahami sebenarnya ini tuh kode paling tepat apa. Kadang-kadang kita dulu ketika saya masih kuliah itu nggak boleh cuma lihat satu lembar, jadi kita harus melihat lembar yang lain. Ternyata lembar yang lain itu belum lengkap isiannya. Nah kan kita harus balik lagi ke proses assembling toh, proses untuk apa namanya, mengurutkan data, kita nyari-nyari lembar tadi mana begitu. Sehingga memang paling ideal ya harusnya ini proses yang pertama itu harusnya ya dianalisis, diurutkan dan dianalisis ini. Diurutkan, kemudian ketemu diurutkan, setelah urut ternyata ada yang nggak lengkap apa, dimintakan kelengkapannya, kemudian baru dikode gitu. Ini lebih efektif. Lebih efektif. Jadi kenapa ini direkomendasikan, ini yang lebih efektif. Sehingga tidak kok tiba-tiba langsung diindeks begitu ya. Kalau kita melakukan indeks duluan misalnya, ada berkas rekam medis, di paling ujung adalah petugas indeks. Kita akan mengindeks. Kalau ini masih manual, kalau proses komputer harusnya kegiatan ini udah hilang, nggak ada. Cuman teman-teman itu hilangnya paham nggak proses indeks itu yang kayak apa sih. Kalau kita langsung belajar komputerisasi kan mereka blank. Jadi ilmu konsepnya rekam medis sendiri mereka tuh tidak memahami ngoten. Makanya benar-benar ini harus disampaikan di awal, walaupun ini sudah secanggih apapun tetap apa namanya, konsep dasar dari rekam medis itu harus teman-teman pahami dulu. Jadi kenapa diindeks gitu? Kenapa indeks itu setelah coding, setelah analisis? Karena kalau tadi berkas itu masuk, kita mau mengindeks itu kan banyak gitu ya. Ada mungkin pasien itu kiub yang di awal, kemudian ada indeks penyakit, itu sumbernya dari mana setelah decoding begitu kan? Setelah decoding itu baru kita bisa mengindeks penyakit. Kemudian indeks dokter, ya kalau dokternya tadi itu lengkap mengisikan nama siapa dan sebagainya. Kalau ternyata bolong, kan kita harus balik lagi ke awal gitu. Jadi kita harus mintakan kelengkapan, kita harus nyari-nyari dan sebagainya. Jadi memang yang ideal adalah dari proses analisis assembling, kemudian baru di coding. Setelah di coding ini semuanya udah lengkap gitu, baru kita indeks sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Ada indeks apa aja, monggo aja begitu ya. Dokter, wilayah, pasien, kemudian dan lain-lain.
Setelah ini lengkap, barulah boleh rekam medis itu disimpan. Kalau penyimpanan di awal ya sama tadi, penyimpanan di awal ternyata yang kita simpan adalah rekam medis yang apa ya, tidak bermutu begitulah. Saya nggak mau ekstrim lagi, tetapi tidak bermutu begitu. Jangan sampai urutannya juga kan kadang-kadang bayangkan kalau misalnya kita punya binder untuk satu nulis apa namanya notulen rapat, pasti kita kebanyakan bukan pasti, kebanyakan kita kan akan buka di awal kemudian nulis gitu ya. Nah udah nanti buka lagi nulis juga, nah urutannya itu nggak sesuai gitu, sehingga ketika berikutnya kalau itu sudah tertumpuk banyak kan kita pusing, sehingga kalau misalnya mau bagus mau rapi ya seperti apa kita urutkan dulu, oh ini terkait dengan masalah apa, dimasukkan ke kelompok-kelompoknya. Jadi memang awalnya adalah assembling, sehingga nanti ketika dibutuhkan lagi rekam medis itu dibutuhkan lagi, tenaga kesehatan juga akan enak gitu. Jadi ini memang yang ideal, yang efektif, yang direkomendasikan ada di bukunya Haven seperti ini, dan memang itu berasa banget. Maksudnya ya memang apa, ini yang sistem yang urutan untuk menciptakan rekam medis yang bermutu. Ngoten Bu Rahma, barangkali ada yang. Ya, terima kasih Bu Safitri. Baik, kita lanjutkan deh untuk kode penyakit dan tindakan tadi nanti akan dibahas sendiri. Kemudian kita masuk ke indeks. Nah, indeks itu apa? Indeks itu adalah proses penataan sandi atau kode berdasarkan suatu cara yang memudahkan untuk proses rujukan atau pengambilan data. Jadi kalau misalnya gampangannya di rumah sakit ini Dokter Safitri itu ada berapa pasien ya? Nah, daripada ngitung rekam medis kan paling enak kita ngelihat kartu indeks gitu yang ada apa Dokter Safitri pasiennya apa, siapa aja. Nah itu kan lebih enak menghitungnya. Saya dulu waktu kuliah itu masih melihat proses itu, jadi apa kalau ketika saya membahas ini, saya sambil membayangkan dulu Pak Ibnu gitu ya, kita kenal Pak Ibnu yang sekarang di BSI itu, beliau bertugas niti rekam medis, oh ini dokter ini, cari kartunya, ketemulah dokter ini, itu pasiennya tambah satu, penyakitnya lama baru, apa tempat tinggalnya luar kota apa di dalam kota dan sebagainya itu. Kemudian oh ini indeks penyakit, cari penyakit ini. Jadi betapa banget pekerjaan waktu itu ketika masih manual. Nah, ketika ini sudah beralih ke komputerisasi, nah harusnya kegiatan ini ada nggak? Yo harusnya tetap ada, tapi memang tidak terlihat gitu. Makanya lagi-lagi harus ditekankan bahwa ada proses ini loh gitu. Ada proses ini loh ketika manual itu, sehingga ketika kita sudah beralih ke komputer, mana nih indeksnya yang waktu itu kita kerjakan manual, ada indeks penyakit, ada indeks ini ya, sebenarnya tinggal nyari aja lah, iya tinggal nyari. Tapi di sistem difasilitasi enggak? Ada kok, ada. Kalau diminta ada terus, tapi nggak pernah ditampilkan dalam bentuk dashboard tampilan begitu, nggak pernah. Iya berarti nggak ada gitu ya, sistemnya nggak ada namanya. Kalau semuanya ada di log, semuanya ada di apa namanya dalam sistem tapi tidak ditampilkan, ya namanya indeksnya nggak ada. Kita kan nggak programmer begitu ya, kita bukan programmer, sehingga kita kan nggak bisa, nggak diberi hak akses untuk sampai masuk ke dalam. Tetapi ya tampilannya itu saya butuh indeks penyakit, ya kan muncul penyakit COVID misalnya, COVID ini pasiennya berapa, apa, siapa aja dan sebagainya itu ada ditampilkan di sana gitu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kemudian nah ini dulu waktu PKL apa jadi
ada ini Cube, ternyata itu Cube itu indeks ya, karena indeks utama pasien. Nah, kalau bahas Cube nanti utama itu kenapa kok dia utama gitu, padahal indeks yang lain juga banyak, nggak ada utama-utamanya. Ini juga kadang-kadang menjadi perbincangan yang menarik, kenapa itu utama itu. Kalau sekarang juga nggak ada lagi utama-utama mungkin ya, karena dengan komputerisasi kan kita bisa nyari apa aja harusnya ketemu gitu. Nah, kenapa disebut utama ya, karena memang satu-satunya waktu itu kan untuk pencarian nomor rekam medis. Kita nggak boleh memaksa pasien untuk hafal nomor rekam medisnya tadi, sehingga memang kita harus carikan lewat Cube ini. Ketika Cube itu sudah nggak ada, kartu itu sudah nggak ada dan sudah beralih ke arah sistem, ya harusnya K-nya hilang gitu. K-nya hilang ya, karena udah nggak K lagi, nggak kartu lagi. Jadi tinggal IUP, atau kalau mau pakai istilah internasional ya tinggal master pasien indeks gitu. Enak. Ini contoh penyimpanan indeksnya, tadi ada apa namanya pembatasnya. Kemudian ini indeks yang lain, jadi setelah mulai beralih ke komputerisasi begitu, kan tahapnya itu panjang, dari benar-benar manual berkas rekam medis di Petani, terus pakai apa namanya kertas apa sih namanya yang tebel itu, kuarto ya, apa yang tebel, kertas tebel itu, kemudian di manual begitu, dihitung-hitung seperti itu manual, kemudian apa sekian periode kemudian berkas rekam medis itu di Petani kemudian dimasukkan ke komputer gitu ya, jadi komputer pengganti mesin ketik. Nah, kalau sekarang udah nggak seperti ini lagi, harusnya begitu entry data dimulai dari pendaftaran, mau indeks apa utama pasien ya tinggal langsung cari namanya, Paijo binti siapa gitu ya, nggak pakai bin ya, Paijo Painem begitu ya, langsung ketemu Paijo Painem gitu ya, nggak perlu pakai repot-repot lagi. Kita nyari PA, kalau ini kan penyimpanannya ada modelnya ya, nanti PA PAI ya kan susah banget, jadi harus teliti memang rekam medis. Nah, ini untuk contoh Cube-nya isinya ada apa aja, ini juga ada ketentuannya begitu ya. Ada ketentuannya dari Huffman juga, saya Huffman banget. Nah, tetapi ada beberapa rumah sakit itu yang menggunakan kartu indeks dulu, kartu indeks penyakit ini untuk kartu kendali, sehingga dia ada ininya. Nah, ini sebenarnya tidak direkomendasikan di Cube. Jadi harusnya di Cube itu tidak ada data medisnya, tidak ada data medisnya. Tetapi karena kebutuhan rumah sakit untuk kartu kendali, jadi ini ada. Ini contoh yang kurang pas. Baik, ukurannya juga sudah ada ukurannya, bahkan sampai buat tebak-tebakan kalau dulu itu ukuran Cube berapa begitu ya. Itu sampai di ujian juga keluar dulu, karena memang apa standar penyimpanannya itu kan ada, sehingga memang kita harus menyesuaikan kartunya itu. Kemudian kalau implementasi secara komputerisasi, nah ini kok ada yang hilang. Nah, kan ada yang hilang. Nah, jadi implementasi Cube di pelayanan kesehatan secara tradisional itu menyiapkan satu kartu indeks bagi setiap pasien yang diadmisi, atau ketika dia daftar rawat inap itu harus dia punya Cube. Daftar rawat jalan pun harusnya sudah dibuatkan Cube gitu ya. Kemudian ditaruh di tempat, disimpan di tempat pendaftaran, jadi tidak di dalam ruang pengolahan. Jadi lemari Cube-nya itu ada di dekat tempat pendaftaran. Harapannya nanti kalau misalnya Paijo Painem tadi berobat itu petugasnya langsung belok kanan belok kiri, ambil cari di situ Paijo Painem nomornya berapa, kemudian bisa ngambilkan rekam medisnya. Nah, kemudian harus dipelihara, harus disimpan selamanya begitu ya, kemudian diurutkan sesuai dengan proses penyimpanannya.
mau pakai alfabetis, mau pakai fonetik, atau mau fonetik sondek. Kemudian kalau secara komputerisasi tinggal tadi nyari namanya, ketemu nomor rekam medisnya, namanya sama, bagaimana bisa cara membedakannya? Itu sistem yang harus ikut berperan di sana gitu. Sehingga ketika kita mencari tidak hanya ketemu nomor rekam medisnya, tetapi data sosial yang tadi ini harusnya muncul. Jadi nomor rekam medis, nama keluarga, jenis kelamin, umur dan sebagainya ini harusnya muncul kan. Oke, selanjutnya, nah ini menurut AHA itu merekomendasikan terkait dengan penyimpanan QUB. Jadi rumah sakit memelihara beberapa informasi dasar tertentu walaupun rekam medisnya itu sudah dimusnahkan begitu. Nah, intinya dia harus QUB itu harus disimpan selamanya. Ini bahasanya masih belum saya edit ya. Intinya bahwa QUB itu disimpan selamanya, kemudian harus dijaga kerahasiaannya, maka tidak direkomendasikan itu atau tidak dianjurkan di sini. Itu bilangnya ada ini ya, diagnosis, operasi dan sebagainya. Jadi tidak ada data medisnya harusnya. Selanjutnya fungsi QUB itu apa? Sebagai pelacak rekam medis, pasien, alat bantu penyusunan laporan kunjungan, karena kalau dulu ya manual itu lewat ngitung begitu kan lebih cepat ya daripada ngumpulin rekam medisnya. Jadi salah satunya adalah dari QUB ini. Sebagai pelacak rekam medis makanya dia disebut utama karena satu-satunya petunjuk pencarian nomor rekam medis itu dari QUB. Ukurannya sekian, ini 75 kali 12,5 cm. Kemudian ini ukuran segini karena kita hampir sama dengan lemari yang ada di katalog perpus gitu ya, katalog perpus. Jadi sama lemarinya. Mengingat bahwa indeks adalah file permanen, maka kartu harus dibuat kuat gitu dari bahan yang agak tebal, tidak pakai kertas buram apalagi kertas HVS begitu yang 70-60 gram, tidak, nanti disuruh tegak nggak bisa tegak dia gitu ya, malah loyo terus. Nah, kalau loyo ya nggak bisa berdiri, padahal harusnya ini kan disimpannya berdiri ngoten gitu. Oke, kita lanjutkan terkait dengan indeks pemandu. Jadi ini tadi kan ceritanya kita membahas tentang logistik yang diperlukan di QUB. Jadi logistiknya ada apa aja? Ada kartu indeksnya, QUB-nya itu sendiri gitu ya. Kemudian jadi untuk menyimpan QUB tadi, biar mudah membayangkan. Jadi untuk proses ini itu dibutuhkan apa saja? Dibutuhkan ada kartu indeksnya ini sendiri, ada kartu indeksnya yang QUB itu sendiri, kemudian ada nanti enggak urut. Ada kartu indeks pemandu, jadi seperti tracer kalau misalnya si QUB itu sedang kita naikkan karena pasiennya itu sedang berobat begitu ya, nanti kita kembalikan lagi. Nah, kemudian ada peralatan penjajarannya, lacinya tadi, laci yang panjang ditarik, kemudian urut abjad ada pembatasnya, kemudian misalnya namanya Ani, kemudian di belakangnya lagi ada B gitu ya, peti misalnya dan sebagainya. Nah, itu ada penyekatnya. Kemudian ini terkait dengan penyimpanan QUB yang saya sampaikan tadi. Jadi dalam satu loker tadi, dalam satu rak panjang ini, kita mau simpan seperti apa tuh si QUB gitu ya. Si QUB itu mau kita urutkan berdasarkan alfabetis. Jadi misalnya ada Ani sama Anu tuh duluan mana begitu ya. Ini kadang-kadang kita masih A, B, C, D, E gitu kan.
Jadi kan keterampilan petugas rekam medis itu juga dipengaruhi hafalan waktu kecilnya gitu. Jangan sampai nanti ABCDE, oh ini duluan ini berarti Anu sama Ani itu saya nyarinya di sebelah mana gitu ya. Nah, itu kelemahan kalau alfabetis. Dia harus apa jeli, teliti gitu ya. Nanti kalau di namanya Anoe berarti saya nyarinya di Anu apa Ano A N O ya. Itu alfabetis. Jadi kita harus lihat huruf per huruf harus kita perhatikan. Kemudian, tapi ini memang paling banyak yang digunakan alfabetis gitu ya, karena ya memang itu yang apa paling mudah daripada sistem penyimpanan yang lain. Kalau fonetik ya itu tadi ada fonetik itu nanti Soeharto dengan Soeharto jadikan satu. Padahal pasiennya namanya Soeharto, dia nggak mau ngomong Soeharto, tapi ya tetap namanya Soeharto gitu ya. Nah, ternyata kita nyimpannya di Soeharto kan apa banyak banyak keceleknya nanti banyak keceleknya. Jadi ya ini kurang direkomendasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah fonetik sondek, di mana menyimpan kiup itu dimampatkan dalam bentuk kode gitu, dimampatkan dalam bentuk kode huruf kunci. Nanti ada berapa digit di sana, ada satu huruf, kemudian ditambah 3 digit, angkanya itu dari mana? Angkanya itu dari BIM Salabim kita pakai 8 aturan pengkodean begitu ya, ada di sistem Sondek ini. Wow, saya senang kalau masuk ke materi ini, tetapi ternyata sekarang nggak perlu gitu ya. Sekarang nggak perlu. Jadi ada 8 aturan pengkodean. Sebenarnya intinya adalah bahwa nama itu di kode pertamanya pakai huruf awal, kemudian 3 digit berikutnya itu berdasarkan kode yang ada tabel 6 huruf kuncinya. Nanti ada yang setara, nanti ada yang ketemu, nggak boleh nggak boleh digunakan bersama begitu ya. Jadi ada yang marah-marahan, ada yang mengalah. Nah itu kita pelajari di sini gitu. Ini kayak interaksi sosial aja di sini gitu. Nah, tapi sekarang kayaknya kurang pas untuk kita pelajari detail gitu ya. Oke, cukup, tapi perlu disampaikan ke mahasiswa bahwa ada macam-macam sistem penyimpanan kiup, dan memang yang kita gunakan sekarang ini alfabet, termasuk ketika sistem komputerisasi alfabet pasti. Maksudnya gimana lah, kita menuliskan namanya Pak Ijo, nanti kan ada Pak Ijo Painem, ada Pak Ijo aja, ada Pak Ijo Pambudi, ada macam-macam begitu ya. Nah itu pasti kan akan muncul sesuai urutannya gitu ya. Nah itu tetap jadi alfabetis yang digunakan. Kemudian implementasi kiup di penelitian. Nah ini ada penelitian yang saya baca. Jadi penelitian ini merancang ini ya nggak tahu salah kaprah ini ya, saya memang sengaja menampilkan ini ngoten ya Bapak Ibu, kita belajar dari pengalaman yang sudah ada ketika ini latah ini kiup elektronik. Jadi nanti harusnya iup atau master pasien indeks secara elektronik gitu kan lebih enak. Jadi loh ini malah double nulisnya. Kiup elektronik merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer. Jadi dia mencoba mendesain kiup dalam sistem komputerisasi. Pembuatannya dengan VB. Nah, ini VB juga legal apa enggak ini ya si mahasiswa itu. Tampilannya ada apa aja, menunya ada apa aja, ada ini yang disampaikan. Tampilannya munculnya seperti ini, tipe datanya seperti ini. Nah, begitu. Jadi ini contoh yang sudah diimplementasikan di penelitian. Ya, indeks yang lain selain kiup, kita tadi kan sedang membahas indeks apa aja, ada indeks kiup, ada indeks penyakit, indeks tindakan, ada indeks kematian, kemudian ada selanjutnya adalah register itu register ketentuannya seperti apa, register dibuat dalam bentuk 1 tahun, dalam bentuk buku, kemarin juga udah ada gitu ya.
kemudian harus diarsip selamanya, disimpan selamanya. Untuk apa? Ya kalau untuk kebutuhan untuk apa kendali kita, misalnya ada rekam medis yang sudah lama banget keluarganya nyari, kemudian kita nggak ada sama sekali data selain rekam medis. Nah, itu kan apa namanya, rumah sakit tidak menjaga data riwayat pasien, jadi bisa kita telusur lewat register ini. Ini kalau manual. Jadi kalau manual itu bayangkan di apa unit rekam medis penuh dengan berkas. Oke, macam-macam register, semua pelayanan ada registernya. Semua pelayanan pasti ada registernya. Di sistem harusnya begitu juga. Semua pelayanan ada registernya. Ada gitu, ada. Ini nggak bisa nampilin ya, namanya enggak gitu. Namanya di sistem belum apa namanya, belum mempunyai fasilitas untuk register. Walaupun sudah ada tapi belum ditampilkan. Ya, harusnya tampil, harusnya tampil. Oke, kita masuk ke penyimpanan rekam medis. Penyimpanan rekam medis ini terkait dengan tujuan penyimpanan. Untuk apa sih disimpan? Untuk apa sih dipakai? Cara penyimpanan itu? Ya, untuk mudah ngambilnya, untuk mempermudah kita, begitu ya. Untuk mempermudah kita mengambil, jadi dan mempercepat menemukan rekam medis kembali. Mudah mengambil dari tempatnya, mudah mengembalikan, dan melindungi berkas dari bahaya yang lain, mau kecurian, mau kebakaran, harusnya bisa dilindungi gitu ya. Makanya pakainya Rolopak atau lemari besi. Kalau pakainya kayu, begitu kebakaran ya kebakaran semua, malah tambah jadi sumbu begitu ya. Oke, ini saya coba buatkan bagan lagi. Ini gambarnya yo jelek-jelek, nggak apa-apa. Yang penting bisa terlihat apa jelas gitu ya. Jadi penyimpanan itu ada penjajarannya dan ada cara penyimpanan berdasarkan lokasinya. Jadi kalau menjajar itu adalah meletakkan rekam medis dalam rak lemari rekam medis itu berderet, itu mau pakai aturan yang mana, apa mau diurutkan abjad, apa mau pakai nomor, apa mau kronologi, urut tanggal besuknya, urut tanggal apa periksanya gitu, apa subjek atau wilayah. Kalau cara penyimpanan berdasarkan lokasi itu mau jadi rekam medis IGD, rawat jalan, rawat inap itu mau kita pisah dalam beberapa buku atau dalam satu buku. Tidak hanya sentral desentral itu tidak hanya lokasi loh ya, tidak hanya lokasi di sono sama di sini. Jadi misalnya rawat jalan itu nempel di kliniknya, rawat inap nempel disimpan di bangsal, tidak hanya itu, tetapi walaupun rekam medis disimpan dalam satu lemari, tetapi bukunya dua. Jadi kalau kita itu membuat catatan tentang pelajaran manajemen rekam medis, ada satu buku untuk nyatet bab pertama, kemudian satu buku lagi bab kedua. Nah, itu berarti sudah desentral, walaupun disimpan dalam satu ruangan. Jadi kalau rawat jalan dan rawat inap itu dipisah dalam beda buku, nah itu sudah termasuk desentralisasi. Jadi ya sentral itu ya satu gitu ya. Ya satu, sentral itu satu. Enggak ada kok sentral kombinasi mungkin ya. Ini namanya sentral kombinasi. Kenapa? Karena kita dalam satu ruangan tapi yang sana untuk rawat jalan, yang sini untuk rawat inap. Orang Indonesia kan seperti itu. Kalau di teori nggak ada, oh ini kombinasi ini, gitu ya. Pengembangan ini, gitu biasanya begitu. Oke, cara penyimpanan berdasarkan lokasi itu ada desentral, ada sentral. Ini sudah ya langsung kita ini udah jam 9. Nah, jadi Bapak Ibu ketika rumah sakit kita itu menggunakan
Iya. Nah, ketika rumah sakit itu menggunakan penyimpanan desentralisasi, dulunya kan memang desentralisasi gitu ya, dipisah-pisah, si klinik punya rekam medis sendiri. Nanti karena pasien kan belum tentu jarang rawat inap ya, jadi kita pisahkan gitu. Nah, setelah ini ternyata rumah sakit berkembang, ternyata banyak pasien itu yang banyak rawat inap biar klaimnya itu apa namanya tinggi gitu ya, dirawat inap. Nah, akhirnya ubah cara penyimpanan berdasarkan lokasinya itu digabung jadi satu. Nah, ketika mau melakukan perubahan, langkahnya itu seperti apa? Ini langkahnya. Jadi kita harus sepakat, pastikan dulu rencana perubahannya itu kapan, kemudian dipersiapkan SDM-nya, kemudian kita siapkan peralatannya. Ketika nanti menggunakan ruang yang baru, itu ada enggak ruangnya, raknya ada enggak? Harus disiapkan dulu, harus ada. Kalau enggak ada ya enggak usah perubahan gitu ya. Mau dituntut berubah kok enggak difasilitasi anggarannya, ya enggak usah berubah. Ini kebutuhan rumah sakit sendiri gitu ya, bukan kebutuhan kita ya. Kebutuhan kalau misalnya kebutuhan kita ya akan menjadi lebih mudah terfasilitasi kalau misalnya dia sentralisasi. Walaupun desentralisasi, tetap kita harus profesional menyiapkan rekam medis kalau dokter minta apa riwayat pasien dari awal sampai akhir, ya harus kita sediakan gitu ya. Kemudian ada kebijakan yang mengatur perubahan, kemudian kebijakan penyimpanan yang baru juga kita buat, dipersiapkan dulu, kemudian siapkan SDM, caranya, jadi kita sosialisasi nanti langkahnya seperti ini, bla 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 gitu ya. Kita mulai dari tanggal yang ditetapkan tadi dengan disimpan di rak yang sentral, pakai rak yang baru, hore gitu ya. Kemudian ternyata dia pasien baru apa lama, dicek. Oh kalau dia pasien lama, maka rekam medisnya yang ada di sono di tempat rawat jalan sama yang di sononya di tempat bangsal itu harus kita ambil semua, kita ganti ke sampul buku baru ini, ke rekam medis yang baru gitu ya, dan kita gabung jadi satu, kita masukkan dalam tempat penyimpanan yang baru. Jangan lupa ditulis di register penyimpanan baru kalau sudah ada rekam medis baru di sini. Kemudian rak lama jangan lupa dikasih tracer juga. Jadi nanti rak lama kelamaan harusnya isinya tracer semua, sehingga tinggal kita mau memusnahkan atau menggabungkan yang masih ada di sana itu lebih cepat gitu. Jadi jangan lupa tracernya tetap dipakai karena apa teori tracer itu tidak hanya untuk rekam medis aktif, tapi menggantikan rekam medis ketika diambil. Jadi ketika dia ada di gudang itu pun harus ditraceri gitu ya. Ketika dia ada di tempat yang apa pendaftaran rawat jalan di klinik ataupun dia di bangsal yang sudah mau nggak dipakai pun ya harus ditraceri gitu, harus dikasih tracer. Kemudian pindah berkas yang lama secara bertahap ke rekam medis ke tempat penyimpanan yang baru. Nah, ini kemudian penjajaran. Kita bahas terkait penjajaran. Ceng-ceng, udah jam 9. Penjajaran. Nah, penjajaran ada apa aja menjajarkannya? Ada yang mau pakai alfabet, ada yang pakai nomor, atau mau kronologi dan sebagainya. Jadi secara singkat, saya sampaikan secara singkat, nanti Bapak Ibu bisa detailkan baca sendiri. Jadi ada alfabetis, yaitu tadi urutan berdasarkan namanya, huruf per huruf dilihat begitu. Kemudian ada numerik nanti ini yang berdasarkan stripe, kemudian middle, dan kemudian TDF. Di mana kalau middle dan TDF ini ada kelompok angkanya, kalau yang stripe tadi nggak ada kelompok angkanya gitu ya. Ini Bapak Ibu sekali lagi jangan sampai ketuker dengan sistem penomoran.
Ini sudah ada MDF filing gitu ya. Jadi ini bagaimana cara menyimpan, bukan bagaimana cara memberikan nomor. Ini jebakan lama kalau ini, jebakan lama. Ini sudah sekarang kayaknya mahasiswa udah nggak kejebak lagi. Gitu. Ini penyimpanan berdasarkan nomor. Nah, mahasiswa juga teman-teman harus menguasai cara menyimpan kalau straight itu seperti apa, middle itu seperti apa, dan terminal itu seperti apa. Jadi ada urutan angka, bla 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 bla, kemudian teman-teman kalau bisa mempraktekkan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mungkin Bapak Ibu di IP-nya punya rekam medis yang bukan rekam medis, tapi hanya sampul gitu untuk mudah kita bawa ketika kita mengajar. Karena kalau saya lebih enak daripada saya bawa 10 rekam medis atau 5 rekam medis, itu kan kelihatan serem banget gitu ya, bawa berkas kemana-mana. Tetapi saya coba bawa sampulnya aja yang dibuat kecil gitu, ya setengah folio gitulah. Nanti ketika menjajarkan secara ini semuanya itu seperti apa, jadi akan lebih mudah memahami teman-teman mahasiswa. Bahkan kalau misalnya kita mau ngetes ya tinggal kita kasihkan, coba mahasiswa bisa nggak untuk penyimpanan secara middle. Kan mau pakai apa aja harusnya difasilitasi di peraga kita gitu ya. Kemudian secara kronologi ya tinggal kita urutkan tanggalnya tadi. Kita urutkan tanggal, ini tanggal misalnya 01, tanggal 1 Januari ini disimpan di sini. Ketika nanti ini udah berubah di Desember, ya dia akan dipindahkan ke Desember. Sehingga lama-kelamaan yang tanggal lama itu akan akan nggak ada kunjungannya, nggak ada berkas rekam medisnya. Nah, ini secara langsung ini adalah penyusutan gitu. Secara tidak langsung itu adalah penyusutan rekam medis. Begitu ya. Jadi rekam medis yang masih ada di tanggal lama itu kemungkinan adalah pasien yang tidak aktif. Kecuali kalau petugas pendaftarannya, biasanya petugas pendaftaran itu perawat ya kalau di ini klinik kecil gitu ya. Nah, petugasnya itu nggak teliti sehingga kadang-kadang udah punya rekam medis kapan, udah lama banget dulu, zaman dulu. Oh ya udah dibuatin lagi ya. Nah, udah dibuatin lagi deh. Jadinya punya rekam medis deh. Gitu. Kemudian, nah tapi tergantung cara pemberian nomor di awal, kebijakannya di klinik, di rumah sakit itu apa. Tapi biasanya ngakunya adalah unit ngakunya. Cuman kadang-kadang hilaf gitu ya. Nah, kemudian penjajarannya apakah secara subjek gitu ya, urutan subjek itu berdasarkan kasusnya. Jadi misalnya untuk rak di atas itu untuk kasus bedah, rak di bawah itu untuk kasus saraf dan sebagainya. Ini biasanya untuk klinik juga, kemudian berdasarkan wilayah untuk puskesmas biasanya. Tapi sekarang juga sudah masuk ke personal folder begitu ya. Tetapi personal folder biasanya di puskesmas tetap dipilah ada rekam medis untuk dalam wilayah sama luar wilayah. Biasanya tetap seperti itu walaupun personal. Oke, ini penjabarannya Bapak Ibu. Nanti mohon baca-baca lagi gitu ya secara detail. Sekarang detailnya tadi. Kemudian ini implementasi, ini contoh penelitiannya juga sudah ada. Alasan kenapa kok perubahan desentralisasi ke sentralisasi begitu. Kemudian selain alasan perencanaan melakukan perubahan itu seperti apa. Nah, ini ada contoh penelitiannya yang dilakukan. Oh, ini Bu Rawi itu dosen saya juga gitu ya dari Abidyo beliau. Kayaknya ada peserta dari Abidyo juga. Nah, selanjutnya ini adalah peralatan di tempat penyimpanan. Jadi ada roll bag ini loh kok ini kodenya cuma 1 ya. Ini kita
karena lab minimalis gitu ya, biar mencakup semuanya dari 0 sampai 99, makanya ini angkanya petunjuknya itu 1. Kalau di rumah sakit ya biasanya 2 kelompok angka gitu. Kalau ini tidak direkomendasikan untuk penyimpanan rekam medis ya Bapak Ibu, yang Rotary ini tidak direkomendasikan karena ini sebenarnya untuk penyimpanan data personalia gitu, untuk data SDM kalau yang ini, bukan untuk data rekam medis. Kalau kita tetap pakai yang seperti ini. Ini ada rak untuk sortirnya, jadi ini misalnya kalau berdasarkan TDF tadi digit utamanya itu digenap diganjil begitu, sehingga kita nanti bisa berbagi dengan teman gitu ya, disimpan yang rapi, nggak seperti ini. Ini contoh rekam medisnya ya, dan beberapa kebijakan yang ada di rekam medis. Jadi ada selain karyawan dilarang masuk, kemudian ada perawatan ini tracer dan sebagainya. Jadi bahkan sekarang peralatan di rekam medis kalau masuk di tempat penyimpanan kadang ada yang sampai pakai fingerprint dan sebagainya gitu. Ini saking menjaga biar amannya. Baik, selanjutnya ada tracer. Tracer itu petunjuk. Jadi kalau misalnya rekam medis itu dibawa keluar harus ada penggantinya. Nah itu di tracer itu kemudian ada kode warna. Jadi selain di tempat penyimpanan itu ada tracer, ada rak dan sebagainya, ada kode warna juga. Kode warna itu mencerminkan 2 digit utamanya tadi. Kalau middle ya berarti tengah, kalau terminal ya berarti akhir gitu ya. 2 kelompok angkanya tadi. Nah, rekomendasinya Huffman, ini ada rekomendasinya Huffman, tapi dari beberapa hasil saya kilas melihat ke rumah sakit kok nggak sama gitu. Jadi mungkin ini belum tersosialisasi sehingga rumah sakit itu menggunakan kebijakan sendiri ya, jadi nggak mengacu ke internasional. Kalau ini toh nggak sampai ke luar, jadi nggak masalah gitu ya. Tapi kalau informasi itu sampai ke publish, nah itu bisa jadi masalah. Misalnya diagnosis R itu gejala kalau di tempat internasional, kalau di tempat kita R itu untuk diagnosis utama. Nah itu kan kita nyalai kesepakatan umum sehingga nanti pengambilan keputusan juga sama. Langkah penyimpanan ada langkah pengambilan, nanti bisa dicek Ibu Bapak. Kemudian kebijakan peminjaman rekam medis juga jangan lupa dibuat gitu ya. Kalau di tempat penyimpanan, nah ini sudah mulai panik saya. Bapak Ibu mau dilanjutkan atau bagaimana ini? Karena memang waktunya nggak cukup kalau sampai jam 9. Ibu, maaf saya boleh bertanya. Non sewu Bu, saya ini kan belum, maksudnya gimana ya, masuk ke, kalau tadi kan Ibu banyak cerita, saya dulu waktu praktikum seperti ini dan lain-lain. Nah kebetulan kan saya itu masuk ke, benar-benar masuk ke di rekam medis itu kan baru mulai semester ini yang pandemi banget seperti ini Bu. Jadi saya juga belum sempat main lama gitu ke lab untuk belajar tentang tadi ada sistem penjajaran, ada penyimpanan, penomoran dan yang lain-lain seperti itu Bu. Nah, bayangan saya selama ini itu kan di filing itu saya bayanginnya simple Bu, bahwa dokumen rekam medis pasien itu akan diurutkan berdasarkan nomornya seperti itu Bu. Nah, tadi kan di sini Ibu kemudian ada beberapa tadi ya Bu ya, ada SNF, ada TDF dan yang lain-lainnya itu tadi yang Ibu apa sih satu lagi tadi ya, MDF. Nah, seperti itu. Nah, terus ada yang tadi dikelompokkan berdasarkan ada asal wilayah, ada kasus, ada kronologi, ada alfabet. Nah, Ibu saya boleh dijelaskan kalau misalnya yang berdasarkan sistem penjajaran RM-nya ini, kalau tadi Ibu sempat ngasih contoh satu itu yang berdasarkan wilayah itu biasanya digunakan di puskesmas gitu, yang dalam wilayah dan luar wilayah gitu. Nah, apakah model yang seperti ini itu memang
maksudnya gimana ya Bu ya? Setiap rumah sakit itu pasti punya model sendiri-sendiri atau bagaimana Bu? Karena kalau bayangan saya itu lah nih ini kok kan dadi ora arek urutan gitu loh. Maksud saya itu gitu Bu. Apakah setiap rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan itu punya punya satu SOP sendiri bagaimana cara mereka menjajarkan dokumen rekam medis ini di bagian filingnya? Terima kasih Bu. Mohon maaf. Yeah. Jadi namanya teori itu ya apa semuanya baik gitu ya, semuanya baik. Cuman kita harus kembali lagi ke tujuan adanya penjajaran ini. Kenapa sih kita tidak mempelajari menjajarkan? Kenapa sih kita tidak menyimpan rekam medis gitu? Itu kembali lagi ke tujuan semula, bahwa tujuan semula adalah adanya ini kita harus mengelola rekam medis untuk disimpan dengan baik. Itu tujuannya adalah ketika semua pihak yang membutuhkan secara legal loh ya, secara semua pihak itu nanti juga terus Pak RT butuh lah, enggak, maksudnya ketika semua pihak itu ya baik untuk pelayanan, baik untuk penelitian sesuai dengan kebutuhan rekam medis yang diizinkan, itu semuanya bisa terpenuhi, semuanya bisa kita sediakan, terserah pakai mana gitu, terserah pakai mana, tergantung kebijakan di rumah sakit masing-masing. Nah, yang paling efektif gitu ya, yang paling efektif, paling memudahkan itu biasanya terminal digit, karena kalau misalnya kita nyimpennya itu berdasarkan alfabetis, yaitu tadi kalau kita menyimpan berdasarkan alfabetis ini, kita kan harus metani tadi Savitri V, kalau saya V loh ya, bukan P, bukan F gitu. Jadi jangan sampai nanti kita sebagai petugas filing itu dadak ngapal kayak apa namanya, oh ternyata pasien ini namanya Safi gitu, bukan Safi, bukan sapi, bukan. Nah, itu kita udah nyari kemerungsung, cepet nyarinya gitu ya, udah ditungguin perawat, di telepon masih kita ngapal alfabet ini. Jadi ini memang tidak direkomendasikan, tapi ini boleh nggak? Boleh gitu. Teori itu boleh semuanya diacu, boleh semuanya dipakai, tetapi efektif enggak, ini sesuai dengan tujuan yang pertama tadi loh, menyimpan, mudah mencari kembali ketika dibutuhkan. Mudah enggak? Ya ini agak repot, makanya baiknya tidak menggunakan ini kalau untuk rumah sakit yang besar. Tergantung juga itu apa namanya, ruang lingkupnya si rumah sakit. Kalau klinik oke lah, pasiennya 1 2 3 4 5 oke lah, mau pakai alfabet, kronologi, subjek, wilayah oke gitu ya. Tapi kalau dia pasiennya itu sudah banyak, belum lagi nama sekarang susah nggih, kayak misalnya nama sekarang itu boros huruf. Jadi misalnya Anissa itu N-nya 1 apa 2, itu berpengaruh nggak di sini? Oh, banget gitu ya. Nah, itu bayangkan seperti itu ya, apa membayangkannya yang simpel-simpel aja. Memang nggak itu, nggak apa direkomendasikan kalau untuk jumlah pasien yang banyak. Nah, kemudian kalau yang numerik itu jelas karena memang nomor itu kan nggak mungkin ketukar ya. Apa nomor itu ya nomornya urut gitu ya, kita memang harus fokus ke angka 0 sampai 9 itu yang ada di nomor, dan 0 sampai 9 kan nggak begitu banyak daripada huruf A sampai Z gitu ya. Nah, itu kan lebih banyak yang harus dihafal urutannya. Kalau sekarang kadang orang ditanya P sama Q duluan mana ya, masih rada mikir gitu. Tapi kalau 8 sama 9 duluan mana ya, pasti ya cetok gitu ya, karena cuman dari 0 sampai 9 fokusnya itu. Walaupun ini ada banyak kelebihan dan kelemahannya dari ketiga ini. Jadi yang paling direkomendasikan memang kalau straight itu ya sama kayak ini sama harus detail melihat satu-satu angka gitu. Jadi karena kan straight itu angkanya 1 2 3 4 5 6, habis itu 1 2 3 4 5 7 gitu. Jadi satu persatu harus dilihat, tidak ada kelompok angka. Tetapi di yang ini ada kelompok angka. Jadi kita ngelihatnya
misalnya ada nomor rekam medis 6 digit gitu ya, karena memang yang direkomendasikan di Hapmen nomor rekam medis 6 digit. 6 digit itu kalau yang untuk 2 ini ya. Nah, ini kan nanti kita lihatnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kalau yang terminal. Kalau yang middle ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, gitu. Jadi kita fokusnya ke satu ini, gitu. Ini lebih mudah. Kalau kronologi itu tadi berdasarkan apa tanggal kedatangannya, nanti dipindah tanggalnya dipindah. Jadi dia ditanyanya kapan berobat terakhir, kemarin, bulan lalu bulan berapa, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Kayaknya kalau enggak bulan 3, bulan 2 gitu misalnya. Nah, itu kita dalam rak sendiri ya, bulan 1 ini, bulan 2 ini. Jadi kita harus melihat di banyak tempat gitu. Jadi kurang efektif juga. Begitu ya, yang memang direkomendasikan yang itu. Kemudian kalau wilayah ini tergantung biasanya kalau apa namanya di puskesmas itu kan berdasarkan kebijakan dari dinas gitu ya, kebijakan dari dinas. Ternyata tapi ada satu puskesmas yang kebijakan jadi dari dinasnya itu tidak mengharuskan pakai family, tetapi jadi boleh family, boleh personal. Nah, kalau dulu pas kebijakannya harus pakai family, semua pakai family. Kemudian kebijakannya berubah, pakai personal, dia berubah pakai personal. Itu sudah apa usaha yang luar biasa untuk perubahan penyimpanan ini gitu ya. Jadi katanya kalau puskesmas itu kenapa harus family, karena untuk kemudahan epidemiologi. Jadi kalau misalnya ternyata si keluarga si Paijo tadi berkasnya itu sampai double-double gitu ya. Sampai tebel banget. Kalau bahkan kita itu ada misalnya di wilayah puskesmas sini itu ada 500 kakak begitu. Ternyata yang banyak berobat di sini di dalam puskesmas ini hanya 300 kakak. Jadi at least semoga lah jadi satu wilayah di puskesmas itu banyak yang sehat gitu. Karena yang lain cuma tipis-tipis berkasnya juga. Paling nyari data kesehatan, nyari surat keterangan sehat dan sebagainya. Jadi awalnya untuk rekomendasi itu. Nah, karena adanya kebijakan bahwa rekam medis itu bersifat rahasia, bahkan suami atau istri itu bisa merahasiakan datanya dari pasangannya, begitu ya. Nah, maka memang kebijakannya adalah tetap personal folder, tapi kalau memang masih mau digabungkan dalam satu keluarga ya nanti didempetkan dengan kode sendiri, ada tambahan kode keluarga. Itu namanya ya kombinasi tadi. Begitu nggih, Bu? Nggih, Bu, matur nuwun penjelasannya. Ya, nanti kalau belum jelas ya bisa ngobrol sama Pak Yoyo, itu ahlinya itu. Nggih, Bu, matur nuwun. Ini contohnya, ini detailnya, jadi kelompok urutan angkanya, ini subjek, wilayah, dan sebagainya. Ini karena pandemi ya berlatihnya seperti ini gitu. Kalau enggak pandemi ya saya coba untuk bawa miniatur rekam medis, tapi kalau pandemi ya kita rame-rame isikan seperti ini. Ini contoh yang dikerjakan saat perkuliahan. Ini contoh artikelnya, ini tadi sudah. Kemudian ada yang mau diskusi lagi Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan ke penyusutan. Jadi retensi itu artinya kalau di terminologi urin yang tertahan ya katanya. Jadi maksudnya salah kaprah dan sebagainya. Ya monggo lah. Banyak juga istilah kita yang salah kaprah gitu. Jadi
jangan, ya kita tidak perlu memperpanjang kali lebar untuk permasalahan kesalahan istilah, tetapi yang dimaksud di sini adalah penyusutan untuk proses. Kalau rekam medis itu sudah sudah memenuhi aturan untuk boleh dimasukkan ke gudang gitu ya. Nah, dasarnya apa? Ada 269, PMK 269, ada Dirjen Yanmed 95. Kalau rumah sakit pakai 269, saya yakin terlalu berani gitu ya, terlalu berani. Kalau hanya pakai 269. Artinya apa? Bahwa rekam medis ya wes begitu 5 tahun kunjungan terakhir langsung dimusnahkan, kecuali RMK dan tindakan persetujuan tindakan. Setelah 10 tahun semuanya musnah. Nah, musnah. Tanpa ada yang dipindah, karena kalau kita mengacu ke satu kebijakan di Permenkes 269 tok. Makanya Bapak Ibu kita wanti-wanti ke teman-teman mahasiswa kalau menggunakan dasar hukum jangan cuma satu, karena ini kan memang dasar hukum secara umum begitu ya. Ada petunjuk teknis lainnya yang perlu kita tengok. Aturan dari akreditasi kita harus adopt juga, aturan dari BPJS itu membutuhkan rekam medis enggak sih, berapa lama untuk komplain dan sebagainya. Aturan untuk yang lain ada enggak gitu. Jangan sampai nanti kita bertentangan dengan aturan yang lain. Itu namanya kejelian kita gitu ya, kejelian petugas rekam medis dalam proses ini. Nah, intinya kalau di Dirjen Yanmed sampai dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya, dan ada yang disimpan, kemudian disimpan selamanya begitu ya, bahkan sampai diubah ke mikrofilm, di scan atau di apa terserah. Kemudian, nah ini rekam medis, saya lanjut aja. Jadi kalau itu memang masih kita sanggup simpan ya simpanlah gitu. Karena sebenarnya ini nggak wajib untuk kegiatan penyusutan, itu tergantung dari volume, seberapa seringnya ada penelitian di situ menggunakan rekam medis yang lama-lama barangkali. Kemudian rata-rata kunjungan kembali pasien itu banyak atau tidak. Peraturan pemerintah, kebijakan, ketentuan yang berlaku itu kita petani satu-satu. Kita petani satu-satu sampai dengan aturan akreditasi. Bahkan sekarang kan ada lembaga akreditasi yang lain selain KARS. Nah, itu kita juga tengok di sana aturannya, kemudian biaya untuk proses kegiatan ini semua. Ini yang di Dirjen Yanmed ada aturannya. Kemudian ini proses penyusutannya begitu ya. Ada yang dipindahkan jadi awalnya dipindahkan rekam medis aktif ke inaktif, kemudian dinilai dan sebagainya lah. Tata cara pemindahannya, penilaiannya, saya hanya membacakan judulnya, ini udah habis waktunya. Dan ini alur untuk penilaian apakah itu rekam medis yang bernilai guna atau enggak. Yang bernilai guna kita apakan, yang tidak bernilai guna kita musnahkan gitu. Nah, pemusnahan itu bentuknya boleh diapakan, boleh dibakar, dicacah, didaur ulang, sehingga, ini jangan lupa, sehingga tidak dikenali lagi bentuknya. Jangan sampai dikulakkan ke pihak ketiga, tapi modelnya nanti sama dia dibuat bungkus tempe. Nah, ini parah banget gitu ya, parah banget. Kalau kita jajan dulu itu di warung itu, ini kadang-kadang soal ujian kelas 1 SD, namanya siapa, SD siapa, nilainya 3, 2, 1, aduh ya Allah, kalau punya kita ya gimana itu ya, itu baru soal ulangan SD kelas 1 ya. Kalau ini rekam medis, bayang pun kalau ini rekam medis terus kita kasihkan ke pihak ketiga dan tidak dimusnahkan, tidak dihancurkan begitu, dibuat bungkus tempe dan ada yang membaca, kan nggak etis sekali. Tata cara pemusnahannya harus sesuai dengan prosedur, tidak boleh, makanya ribet gitu ya, kalau mau memusnahkan itu memang ribet, harus direncanakan.
Kemudian ada daftar rekam medis yang harus disimpan, rekam medis yang dimusnahkan, ada buat berita acara. Nah, mau disimpan seperti apa, yang siap dimusnahkan tadi, mau di mikrofilm, mau di apa. Wah, SKM belum, Bapak Ibu, pripun iki? Saya udah nggak yakin selesai jam 9. Jadi, karena memang banyak banget. Tapi kalau nggak disampaikan sayang gitu. Kalau saya sih harusnya ya sesuai jam tayang gitu ya. Kalau Bapak Ibu sayang. Saya lanjutkan. Jadi terkait dengan informasi kesehatan ini. Alur penyampaian SKM, ini ada contoh SKM, ada visum juga harus kita kelola. Jadi kalau di rumah sakit ada yang surat keterangan medisnya itu bukan unit rekam medis, kok sayang gitu ya, bukan sayang ya, gimana ya, nanti rekam medis itu kan yang wajib menjaga kita. Jadi harusnya kita yang mengelola untuk pembuatan visum dan sebagainya. Nah, ini jadi visum itu formatnya juga nanti ada formatnya ya. Formatnya harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini ya namanya bukan visum. Jadi harus ada pemberitahuan, kesimpulan, penutup dan sebagainya. Kemudian ini contoh penelitian. Nah, sudah. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan? Ngebut, ada yang mau didiskusikan? Tidak. Oh, alhamdulillah kayaknya sudah oke semua. Dokter Ana, ada yang mau ditambahkan? Bu Fitri bisa bertanya? Nggih, monggo Bu. Terkait dengan SKM itu surat keterangan medis nih. Kalau misalnya kita ini misalnya untuk vaksin gitu ya, vaksin kita tidak boleh vaksin karena ada riwayat apa begitu ya tertentu, komorbid apa. Itu merupakan salah satu SKM ya. Kalau tadi kan contohnya visum. Kalau yang surat seperti itu apakah juga termasuk SKM? Matur nuwun. Iya. Nah, monggo Dokter Ana, ini kayak udah nyalakan mic mau jawab duluan ini. Enggak. Oh, maneman dong, masa saya peserta disuruh jawab gitu ya, Dok? Enggak, tapi nanti mohon pencerahannya Dokter Ana. Jadi kalau misalnya ini untuk keperluan apa Bu, mau vaksin kok pakai SKM ya Bu ya? Misalnya menerangkan tidak boleh divaksin karena keadaan tertentu. Gitu. Oh, tidak boleh divaksin. Kalau mungkin keterangannya bukan tidak boleh divaksin ya, keterangannya ya apa institusi rumah sakit pelayanan itu nggak mengizinkan untuk vaksin atau tidak vaksin, tetapi menceritakan bahwa pasien sesuai dengan yang direkam medisnya pasien, bahwa pasien itu menderita sakit ini untuk keperluan ini gitu. Jadi mungkin kalau rekomendasi langsung ke dokter ya. Kalau di surat keterangannya dia hanya menyebutkan bahwa pasien memang ada sakit ini, gitu kan? Iya. Berarti bukan termasuk SKM ya kalau surat seperti itu? Itu ke dokter ahli yang bersangkutan, gitu. Jadi kalau rekam medis hanya membuatkan surat bahwa dia itu dirawat karena apa gitu. Jadi pernah ada sakit apa gitu dari rekam medisnya itu. Iya Bu, matur nuwun. Dokter Ana mau nambahi? Mohon izin tentang yang tadi, yang surat tadi, memang yang membuat teman-teman di medis. Nah, bahwa itu dimasukkan kelompok surat keterangan medis tetap bisa. Surat keterangan medis tadi nanti digunakan untuk kepentingan apa, itu sudah lepas dari dibuatnya surat tersebut. Lalu hal-hal yang lain, mohon izin menyampaikan, Bapak Ibu, ini IFHIMA, International Federation of Health Information Management Association, sudah menerbitkan learning module edisi yang terakhir tahun 2018, launching 2019. Nah, itu ada 10 modul, termasuk sebenarnya itu kalau kita cermati semua materi pada pertemuan
1 minggu ini ada di sana untuk hal barunya. Materi Bu Kavitri juga tadi ada di modul 4 kalau nggak salah itu. Iya, modul 4. Nah, terkait dengan modul tersebut, tadi sudah dijelaskan tentang sentral dan desentral. Ada satu hal yang sering terjadi di rumah sakit, yaitu tentang sistem penyimpanan satelit. Bukan disimpan di luar angkasa, tapi ini sistem penyimpanan satelit. Nah, ini menarik untuk dibaca, ada di modul itu. Lalu tadi untuk meneruskan Huffman, ada referensi yang juga banyak dipakai sekarang, yaitu bukunya Abdul Haq. Bukunya Abdul Haq, Management Information Resources, Management of Resources. Lalu selain dari IFHIMA, WHO juga sudah melaunching Medical Record Manual. Itu juga bisa Bapak Ibu pakai untuk referensi mengajar. Tadi sempat disinggung tentang Sondex, Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba Sondex kalkulator. Sondex kalkulator, sehingga misalnya nama saya Rano Indradi, itu di enter, nanti kode Sondexnya keluar berapa. Walaupun sudah ada tabel kodenya, tapi dengan Sondex kalkulator, petugas tidak perlu lagi ngitung-ngitung, oh Rano Indradi itu keluarnya R553, misalnya begitu. Itu nama-namanya seperti itu, Rano Indradi, Rani Indrawati, Rano Indrasari, misalnya itu tetap keluarnya R553 semua, Bapak Ibu. Nah, sehingga orang yang tidak memahami Sondex tidak akan bisa mencari rekam medis saya, misalnya gitu. Itu bisa di searching kok, ya. Nanti kalau sempat dan saya tidak lupa, nanti saya coba tuliskan di chat. Tapi gampang di searching Sondex kalkulator gitu, nanti kan keluar. Dan yang penting lagi free ya Bapak Ibu ya. Kalau free kan senang biasanya itu. Oh, senang banget. Tinggal pakai dan online ya. Lalu Sondex sudah. Family folder ini sering selisih paham antara family folder, family numbering, dan personal number. Pada prinsipnya, betul seperti yang disampaikan Bu Fitri tadi, bahwa satu orang itu satu nomor. Satu orang satu nomor, dan satu nomor satu orang. Jadi, walaupun pakai family folder, tapi tetap muncul unit numbering. Kalau satu keluarga ada 4 orang, masing-masing orang punya nomor sendiri-sendiri. Badan nomornya sama, misalnya keluarga saya nomornya 112233. Lalu nanti ditambah indeks, boleh di depan, boleh di belakang. Ya, sehingga nomor RM saya misalnya 01112233. Istri 02112233. Sehingga masing-masing individu punya personal number atau individual number. Keseluruhan anggota ada 2 gimana itu, Dok? Nomornya tetap beda, Bu. Sehingga konsep satu nomor satu orang tetap harus dimunculkan. Iya. Nah, lalu semua berkas rekam medis anggota keluarga disimpan di satu map atau satu kantong. Nah, itulah yang disebut family folder atau family folder. Jadi kantongnya itu family folder. Yang ditampilkan di nomor, yang ditampilkan di mapnya tadi nomor keluarganya 112233 misalnya gitu. Nah, itu family number-nya. Ini kalau kita salah memahami dan melaksanakannya, yang banyak terjadi sepengetahuan saya, akhirnya semua orang dalam keluarga tersebut nomornya podo kabeh gitu loh. Nah, ini ya simpang siur. Kerahasiaannya maksudnya. Simpang siur bisa ketukar lembar ini punyanya siapa dan seterusnya. Itu nanti kalau PL di Puskesmas bisa dicermati Bapak Ibu. Kondisi itu menarik ya. Oke, hal-hal lain nanti kalau saya tambahkan di chat nggak apa deh. Matur nuwun Bu Fitri. Matur nuwun Dr. Ana sudah menambahkan. Jadi ini memang dari 2017 saya nggak ngajar. Biasanya saya juga pakai IFHIMA ya, memang di sana free gitu. Nah, karena itu translate-nya itu baru, jadi agak lupa-lupa. Kalau Huffman kan udah ngotok ini sampai di, jadi tinggal buka sampai di dalamnya udah ada apa sekat-sekatnya gitu ya. Di IFHIMA yang baru RME sudah dimasukkan, Bu. Oh, okay. Di modul 1. Wah, apa? Dan nanti kalau mau di chat sekalian link alamatnya, Dok.
Oh, boleh. Ye. Mumpung ya Bapak Ibu semuanya, jadi ini mumpung ada narasumber ahli begitu di sini, kita manfaatkan begitu. Kan Dokter Ano kayaknya hanya sertifikat ini kayaknya. Kita manfaatkan yang lain dulu. Begitu Bapak Ibu, kita bisa break sebentar gitu ya. Nanti jam 10 kita akan mulai desain, jangan sampai molor lagi. Jadi waktu saya sampai jam 12, mungkin saya juga akan tancap gas. Jadi nggak